bicara yang baik, disitulah akan terlihat nilainya, harganya, ya. Belajar bicaranya yang baik-baik, bicara yang bermanfaat, ya. Oh, ini bicara saya bermanfaat nih, saya sampaikan. Oh, ini bicaranya menyinggung perasaan orang, lebih baik jangan. Atau bahasanya diubah, gimana caranya tidak menyinggung perasaan. Kayak kan Rasul juga pernah ajarin, didik ya. Pada waktu pernah kan Rasul kan mau sholat nih, tiba-tiba satu jamaah ada yang kentut kan. Pernah nggak dengar cerita gitu? Hah? Ada sahabat Rasul yang kentut, terus Rasul perintahkan apa? Ayo ambil air wudhu semua. Itu hebatnya Rasul, dia tidak menyinggung satu orang. Coba kalau misalnya nih kita berlima nih, misalnya ada yang kentut satu, ayo rakan ambil air wudhu, sedih dia, pasti kesinggung, ya. Tapi kalau kita bilang ayo semuanya ambil air wudhu, kan tidak menyinggung perasaan kan. Nah, ngerti? Itu hebatnya Rasul. Rasul itu tidak pernah menyinggung perasaan, halus dia. Makanya dia adalah yang diciptakan Allah, adalah makhluk yang terbaik dari semua makhluk. Makanya dia sebagai rahmatan lil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ya, itu prinsip-prinsipnya. Jadi nanti Abi kasih tahu lagi prinsip-prinsipnya. Jadi mulai oh nih saya bicara, jadi mulai bicaranya saya ini menyinggung perasaan orang nggak, saya menyakiti hati orang nggak. Kalau menyakiti hati orang lebih baik tidak dibicarakan. Ibaratnya ada istilah, kalau kita mau negur kebaikan, kita negurnya jangan ada orang lain. Rakan sini panggil, baru dijelasin, baru dikasih nasihat, bukan di depan ada kakak Afi, ada Uma, Rakan salah gini pasti sedih lah. Kok Rakan aja yang dimarahin, yang lain tidak, gitu. Berarti itu mempermalukan orang lain. Nah kita juga ketika oh ini pengen dinasihatin, oh ya udah panggil aja satu orang, Uma panggil sini, nasihatin, jangan ada orang lain. Biasanya itu lebih Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya mumpung lagi pada ngumpul ini semua, ya kita ngobrol karena perjalanan Rakan, Afi, Umah itu ke depannya panjang dan persaingannya itu lebih berat dari zamannya Abi, ya. Zaman Abi itu dulu masih mesin ketik, masih zaman dulu mesin ketik. Tahu nggak mesin ketik kan? Tahu ya. Itu zaman Abi mesin ketik. Pas berapa lama baru keluar komputer yang ada itunya gede tuh, apanya nama itu, boxnya itu CPU, yang tabung itu kan. Itu masih ketak-ketik juga. Sekarang zamannya udah laptop, udah bisa dibawa kemana-mana, ya. Dan ke depan berarti sudah dipikirkan mulai dari sekarang. Oh saya pengen jadi ini, saya pengen ini. Dan belajar doa dari sekarang, bukan mintanya nanti. Mudah-mudahan cepat supaya Kafi jadi dokter, mudah-mudahan Rakan cepat jadi ulama besar, ya. Insya Allah, ya. Tapi pada prinsipnya begini, kalau pengen jadi orang pinter harus banyak bergaul dengan orang pinter. Pengen jadi ulama ya bergaul dengan ulama. Pengen jadi orang kaya bergaul dengan orang kaya. Iya, begitu. Prinsipnya sederhana. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan yang lain-lain di bawah itu, bukan, ya. Kita bergaul. Ketika kita bergaul dengan
eh, orang yang di bawah kita dengan orang yang sederhana, ya kita berusaha kita menyantun, kita beri bantuan. Ya, kalau kita bertemu dengan ilmunya yang agak kurang, berarti kita harus ngajarin. Karena akan dapat ilmu, ngajarin temannya lagi, ngajarin temannya, ilmunya nggak akan malah bertambah. Afi juga begitu, ya. Oh, dapat ilmu nih, ada yang saya nggak ngerti nih, yaudah nanti saya ajarin, begitu. Uma juga begitu di kamarnya, ya, ada temennya yang nggak bisa dideketin, nah, Uma ajarin. Uma jadi orang-orang belajar sekali, Uma jadi belajar 2 kali, karena buat belajar buat dirinya sendiri dan belajar buat orang lain, ngajarin pasti lebih pintar, begitu. Itu jadi cara belajarnya begitu, tekniknya. Ya pokoknya kalau orang beriman sudah ikutin aja, ya. Jalan itu pasti jalan yang terbaik, ya, insya Allah, ya. Makanya udah anak-anak Abi itu insya Allah jadi orang hebat-hebat semua. Dan gimana caranya, harus bersatu, ya. Harus bersatu. Rakan kerjasama dengan kakak Afi, kerjasama dengan Umar kerjasama dengan kakak Afi, itu jadi kuat persatuannya, ya. Tidak boleh iri-iri. Oh, tapi biasanya lelaki adalah pemimpin, berarti rakan adalah sebagai pemimpin, ya, pemimpin yang mengatur, tapi bukan berarti sewenang-wenang. Nah, bagaimana caranya pemimpin yang bijaksana, yang adil, dan harus diketahui kan. Abi juga pernah nasihatin, musuh terbesar kita adalah setan. Abi ulang-ulang lagi kan, iya, itu langsung prinsip, langsung musuh kita adalah yang terbesar adalah setan. Sifat setan kita harus hindarin. Apa pertama? Ingat kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Pertama, menolak perintah Allah. Ya sudah, kalau orang yang menolak perintah Allah itu sudah temannya setan, berarti kita tidak boleh. Insya Allah kita dijaga iman kita, dijaga iman Islam kita. Insya Allah kita adalah pengikut Rasul. Ya. Yang kedua, apa? Setelah dia menolak perintah Allah, apa dia? Dia tidak mau sujud. Setelah itu dia mulai apa? Membandingkan. Ya. Tidak boleh membanding-bandingkan. Sudah stop. Rezekiku adalah rezekiku, rezeki kamu ya rezeki kamu, karena Tuhan sudah bagikan, ya. Tidak boleh membanding-bandingkan. Setelah muncul membanding-bandingkan, apa? Sombong, merasa lebih baik, saya lebih baik daripada Adam. Begitu setan bicara. Karena tadi dia bilang karena saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Setelah membanding-bandingkan, apa? Membandingkan sombong. Setelah sombong, apa? Merendahkan. Oh, itu tidak baik. Itu salah tuh. Nah, hati-hati. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Ya. Kalau kita lihat ada teman kita salah, ada teman kita khilaf, itu kita bencinya benci kelakuannya, bukan orangnya. Karena kalau kita Abi marah sama Rakan, marahnya tuh kesalahannya Rakan, bukan bencinya sama Rakannya. Karena yang kalau kita lihat Rakan itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita harus hormatin dia. Jelas ya. Setelah merendahkan, apa yang paling terakhir? Dendam, ya. Jadi pertama tadi apa? Menolak perintah Allah. Yang kedua membandingkan. Yang ketiga sombong. Keempat merendahkan.
kan. Yang kelima Dendam. dendam. Udah singkirin 5 itu. Kalau sudah bisa menyingkirkan itu, insya Allah hidupnya aman, tentram. Karena jauh dari sifat-sifat setan yang lain-lain itu keturunannya lah, marah, iri, dengki, itu sudah keturunannya. Tapi pada prinsipnya akar dari segala akar itu adalah itu tadi 5 ya, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sementara itu dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.